Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gabriel Angelina Putri, NIM M07160028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia menggunakan Error Correction Model. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yakni Ibu Dr. Anda Sri Subanti MSI, serta Bapak Dr. Anda Sugianto MSI, dan penguji saya, Ibu Dr. Anda Yuliana Susanti MSI, serta Ibu Dr. Anda Etik Sukronah MSI. Adapun bahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini, yakni yang pertama, pendahuluan sampai kesimpulan dan saran. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mankiw 2006 berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi secara makro dapat diartikan sebagai bertambahnya nilai PDB, sehingga nilai dikatakan bahwa indikator untuk pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan nilai PDB. Ada dua pendekatan untuk melihat nilai PDB. Yang pertama, pendekatan jumlah pengeluaran, dan yang kedua, pendekatan jumlah pendapatan, di mana variabel jumlah pengeluaran, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ekspor neto, investasi, atau pembentukan model tetap bruto, dan variabel jumlah pendapatan, yakni sewa, upah, bunga, dan laba. Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji tentang bagaimana pengaruh variabel-variabel ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni yang pertama Fitri pada tahun 2016, yang kedua Sartika pada tahun 2018, dan yang ketiga Astuti dan Ayu Ningtyas pada tahun 2018. Ketiga peneliti ini menggunakan metode Error Correction Model sebagai alat analisisnya, sehingga penelitian ini akan mengkaji penelitian terdahulu dengan topik yang serupa mengenai pengaruh variabel-variabel ekonomi, yaitu ekspor, impor, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah terhadap produk domestik bruto di Indonesia menggunakan Error Correction Model. Adapun rumusan masalah yang akan dicapai dalam penelitian ini, yakni apa saja variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi produk domestik bruto di Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek, serta bagaimana pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek dari variabel ekspor, impor, KRT, dan KP terhadap PDB di Indonesia, dengan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui variabel-variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap PDB di Indonesia, serta mengetahui pengaruh ekspor, impor, KRT, dan KP secara jangka panjang maupun jangka pendek terhadap PDB di Indonesia. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini, yakni secara teoritis, memberikan wawasan bagi statistikawan pemikiran dalam memperkaya wawasan bidang ekonomi di Indonesia, khususnya pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan manfaat praktisnya, yakni pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi, serta bagi pemerintah itu sendiri dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di mana ada pun tinjauan pustaka, yakni penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Rafiq pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu penelitian kedua yang dilakukan oleh Dita Nur Elia Fitri pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan variabel konsumsi pemerintah, investasi swasta, dan modal insani. Selanjutnya penelitian ketiga yang diteliti oleh Indang Sartika pada tahun 2018, yakni meneliti untuk mengetahui pengaruh impor, ekspor, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto terhadap produk domestik bruto. Selanjutnya penelitian keempat yang dilakukan oleh Astuti dan Ayu Ningtyas pada tahun 2018, yakni untuk mengetahui pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keempat peneliti ini menggunakan metode Error Correction Model sebagai alat statistiknya. Adapun landasan teori dalam ekonomi, yakni PDB.
Produk domestik bruto merupakan total output akhir barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian suatu negara di wilayah negara tersebut oleh penduduk dan bukan penduduk, tanpa melihat alokasinya baik klaim domestik maupun luar negeri. Lalu ada ekspor, di mana transaksi penjualan barang ke luar negeri. Lalu ada impor, di mana transaksi pembelian barang dari luar negeri. Lalu ada KP atau konsumsi pemerintah, di mana barang dan jasa yang tersedia karena adanya pembelian yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Serta ada KRT atau konsumsi rumah tangga, di mana nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Adapun landasan teori dalam statistiknya yakni uji stasionaritas, di mana dalam penelitian ini menggunakan augmented deceiver atau ADF untuk mendeteksi data stasioner atau tidak. Jika nilai T hitung estimasi lebih besar dari nilai T kritis DF, maka bersifat stasioner. Selanjutnya ada derajat integrasi, di mana merupakan lanjutan dari uji akar unit, dan hanya diperlukan apabila seluruh datanya belum stasioner pada derajat 0 atau 1. Prosedur pengujiannya hampir sama dengan uji ADF, namun yang membedakan hanya dengan memasukkan berbagai derajat integrasi sampai data yang dihasilkan stasioner. Selanjutnya ada uji kointegrasi, di mana ketika kedua variabel acak melakukan pergerakan secara bersama-sama dengan pola yang sama, meskipun kedua variabel tersebut tidak stasioner, di mana pergerakan bersama tersebut dimaknai sebagai pergerakan menuju kondisi seimbang dalam jangka panjang. Selanjutnya ada error correction model, di mana merupakan model yang digunakan untuk mencari persamaan regresi, baik jangka panjang maupun jangka pendek, serta ada atau tidaknya konsistensi dalam model. Menurut Engelgranger, jika dua variabel Y dan X tidak stasioner, tetapi terkointegrasi, maka hubungan antara keduanya dapat dijelaskan dengan model ECM berikut, yakni delta YT sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 delta XT ditambah alpha 2 ECT ditambah epsilon T, di mana ECT sama dengan YT min 1 min beta 0 min beta 1 XT min 1. Selanjutnya ada OLS, ordinary least square, merupakan persamaan model umum regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Maka dapat dituliskan kembali sebagai YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1XI ditambah epsilon I, di mana I berjalan dari 1 sampai N. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi analisis regresi linear berganda berbasis OLS. Uji asumsi klasik ada 4, yakni uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya ada uji normalitas, di mana dalam penelitian ini menggunakan metode Jarkobera. Analisis regresi linear mengasumsikan bahwa sisaan berdistribusi normal. Pada regresi linear klasik diasumsikan bahwa setiap error I didistribusikan secara random dengan EI berdistribusi normal 0, sigma kuadrat. Selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau ruang, di mana dalam penelitian ini menggunakan uji Darwin-Watson. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, di mana dalam penelitian ini menggunakan metode uji Glatzer untuk melihat apakah ada ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana untuk melihat kondisi saat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas. Alat statistik yang digunakan untuk menguji gangguan multikol yakni menggunakan FIF atau Variance Inflation Factor, di mana jika nilai FIF lebih dari 10 maka terdapat multikol dalam variabel tersebut. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F, di mana dilakukan untuk mengetahui bagaimana seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan selanjutnya ada uji parsial atau uji T yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, di mana dilambangkan dengan R-square, menunjukkan kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1.
sehingga didapatkan kerangka pemikiran, yakni penelitian ini akan menggunakan variabel bebas, ekspor, impor, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, serta variabel terikatnya produk domestik bruto. Alat estimasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu error correction model. Nantinya akan melihat bagaimana pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun metodologi penelitian dalam penelitian ini, yang pertama tahapan penelitian. Dimulai dengan pengumpulan data, kemudian pembentukan model regresi, sampai akhirnya didapatkan kesimpulan dan interpretasi model. Selanjutnya ada diagram alur, di mana kita mulai dengan pencarian data PDB, ekspor, impor, KRT, dan KP. Lalu kita bentuk model regresi, dan kita uji stasionaritas pada tingkat level. Ketika terpenuhi, maka model yang dihasilkan merupakan regresi bentuk level dan kita tidak bisa melanjutkan untuk mencari ECM. Perlu adanya transformasi data supaya kita dapat membentuk kembali model regresi dan kita uji kembali stasionaritasnya pada tingkat level. Ketika sudah tidak terpenuhi, maka kita dapat mengatakan bahwa model yang dihasilkan merupakan persamaan jangka panjang. Lalu selanjutnya kita uji derajat integrasi untuk melihat apakah stasioner pada derajat integrasi yang sama. Jika tidak, maka kita uji kembali derajat integrasinya, namun jika sudah terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan stasioner tingkat diferensi. Selanjutnya, kita uji untuk kointegrasi. Jika tidak terpenuhi, maka model yang dihasilkan yakni merupakan regresi bentuk diferensiasi, dan jika terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan ke ECM, di mana model yang dihasilkan ini merupakan persamaan jangka pendek. Nah, setelah didapatkan model persamaan jangka pendeknya, kita uji asumsi klasik. Jika terpenuhi, maka kita lanjutkan ke uji F simultan, dan jika terpenuhi, maka kita uji T parsialnya. Setelah ketiga tersebut terpenuhi, maka kita dapat menganalisis bagaimana jangka panjangnya dan bagaimana jangka pendeknya. Selanjutnya hasil dan pembahasan, di mana data yang kita dapatkan ini bersumber dari World Bank dan merupakan data sekunder. Dengan variabel penelitian, variabel terikatnya yaitu PDB, dan variabel bebasnya yaitu ekspor, impor, KP, dan KRT. Periode pengambilan datanya itu dilakukan dari tahun 1990 sampai dengan 2019. Selanjutnya pembentukan model regresi, di mana data yang kita gunakan merupakan data learn karena data aslinya sudah stasioner pada tingkat level, sehingga didapatkan model yakni ln PDB sama dengan 1,63 ditambah 0,16 ln X ditambah 0,04 ln IM ditambah 0,22 ln KRT ditambah 0,49 ln KP ditambah epsilon T, dan uji stasionaritas pada tingkat level, yakni dihasilkan bahwa seluruh variabel ln tidak stasioner pada tingkat level. Dan selanjutnya kita uji derajat integrasi, di mana dihasilkan bahwa seluruh variabel ln stasioner pada difference pertama. Dan selanjutnya uji kointegrasi, di mana dihasilkan nilai probabilitas ADF dari residual yakni 0,041 kurang dari nilai kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki hubungan jangka panjang sehingga dapat dilakukan estimasi dengan menggunakan ECM. Selanjutnya estimasi ECM, di mana model ECM ini digunakan sebagai berikut, dan kita hasilkan koefisien serta probabilitas seperti yang tertera. Sehingga model yang dihasilkan dari metode ECM yaitu difference ln PDB sama dengan minus 0,019 ditambah 0,16 difference ln X ditambah 0,02 difference ln IM ditambah 1,03 difference ln KP ditambah 0,22 difference ln KRT dikurang 0,44 ECT ditambah epsilon T. Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa nilai ECT signifikan pada alfa 5% dengan nilai koefisien sebesar minus 0,44, yang berarti bahwa model ECM ini dapat digunakan serta mampu mengkoreksi ketidakseimbangan dalam jangka pendek ke dalam keseimbangan jangka panjang sebesar 44,91%. Selanjutnya uji asumsi klasik yang pertama, uji normalitas menggunakan Jarkobera. Didapatkan hasil nilai probability-nya 0,71 yang mana lebih besar daripada alfa 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal. Selanjutnya uji autokorelasi menggunakan uji Dodman-Watson.
di mana nilai DW yang dihasilkan yaitu 1,754 dan memenuhi syarat kaidah yang ketiga, yang dimana DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU, artinya tidak ada autokorelasi positif atau negatif, dengan hasil DU sama dengan 1,739 kurang dari DW yakni 1,754 kurang dari 4 min DU yakni 2,261. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glasser, di mana nilai p-value yang dihasilkan yakni 0,5655 lebih besar daripada alfa sama dengan 5%, yang berarti menolak H0 dan menerima H1. Tandanya tidak ada masalah heteroskedastisitas pada residual. Selanjutnya ada uji non-multicol, di mana dapat kita lihat bahwa nilai FIF seluruh variabel kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multicol dalam variabel tersebut. Selanjutnya ada uji signifikansi parameter. Yang pertama, uji F atau uji simultan, di mana hasilnya F hitung baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek lebih besar daripada F tabel, dan p-value baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek kurang dari alfa 5%, yang dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan selanjutnya ada uji T atau uji parsial, di mana dapat kita lihat bahwa baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, seluruh variabel kecuali variabel impor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PDB, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, variabel yang tidak mempengaruhi PDB, yakni impor, dengan probabilitas 0,51 dan 0,43 lebih besar daripada alfa. Selanjutnya koefisien determinasi, yang mana dihasilkan adjusted R-square jangka panjang sebesar 0,99, yang berarti variabel ekspor, impor, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga mempengaruhi variabel PDB sebesar 99,50%, dan adjusted R-square pada jangka pendek sebesar 0,89, yang berarti variabel ekspor, impor, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga mempengaruhi variabel PDB sebesar 89,54%. Sehingga kita dapat menganalisis persamaan jangka panjang dan jangka pendek dengan model jangka panjang ln PDB-T sama dengan 1,63 ditambah 0,164 ln ekspor T ditambah 0,04 ln impor T ditambah 0,22 ln KPT ditambah 0,49 ln KRTT ditambah epsilon T, dan jangka pendek difference ln PDB sama dengan minus 0,019 ditambah 0,16 ln difference ln ekspor dikurang 0,02 difference ln impor ditambah 1,035 difference ln KP ditambah 0,22 difference ln KRT dikurang 0,44 ECT ditambah epsilon T, dengan pengaruh antar variabel yakni variabel ekspor terhadap variabel impor berpengaruh positif, impor terhadap PDB tidak berpengaruh, dan sudah dibuktikan pada uji T, konsumsi pemerintah terhadap PDB berpengaruh secara positif, serta konsumsi rumah tangga terhadap PDB berpengaruh secara positif. Dan jika kita lihat berdasarkan model estimasi terakhir, hasil perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi dalam model jangka panjang dan jangka pendek sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa tidak terlalu jauh antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, hubungan jangka panjang maupun jangka pendek, variabel ekspor, konsumsi pemerintah, dan konsumsi rumah tangga mempengaruhi produk domestik bruto yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1990 sampai 2019. Dan baik dalam hubungan jangka panjang maupun jangka pendek, secara berturut-turut variabel impor tidak memiliki pengaruh terhadap variabel PDB. Dan selanjutnya saran, penelitian ini dibuat untuk dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah meningkatkan produk domestik bruto berdasarkan indikator-indikator yang ada, dan dapat menjadi dasar apabila terdapat penelitian lanjutan untuk mengaji hal yang sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih, selamat pagi.